Oke ya, sampai jumpa kembali di channel RT Science Edu. Oke, kali ini kita akan membahas materi sistem peredaran darah ya untuk mata pelajaran IPA kelas 8. Oke, jadi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang jantung dan sistem peredaran darahnya ya. Nah, kita lihat dulu, kita akan membahas tentang jantung ya. Jadi ini jantung ya, jantung, gambar animasi jantung kayak gini. Terus saya visualisasikan ya dalam bentuk kayak bentuk apa ini, love ya, bentuk love. Jadi ini sebenarnya bentuk jantung ya. Oke, jadi jantung manusia itu dibagi menjadi 4 ruangan ya. Nah, ini saya tuliskan 1, 2, 3, 4. Nah, setiap bagian nomor 1, 2, 3, 4 ini mempunyai nama sendiri-sendiri ya. Masih ingat ya dulu mungkin di SD. Jadi yang atas itu apa ini? Yang atas serambi apa bilik? Nah ini ya, jadi ada atas ada bawah. Jadi untuk mudah mengingatnya gini, kalau yang atas itu ada huruf S-nya ya. Kalau ada S-nya berarti serambi ya. Jadi atas itu serambi, ada huruf S-nya berarti serambi. Terus kalau bawah ada B-nya berarti bilik ya, ada B-nya berarti bilik, atau nama lainnya ventricle ya. Kalau serambi atrium. Terus untuk ingat-ingat kanan kirinya pakai ini. Ya, jadi tangan kita disilangkan. Ya, terus nempel di sini. Oh, tangan kanan kita menempel di bagian nomor 1. Berarti serambi kanan ya. Tangan kiri kita nempelnya di nomor 24, berarti sini serambi kiri gitu ya, jangan sampai kebalik. Jadi kalau ngapalkan tangan kita disilangkan ini ya kayak gini, tempelkan sini gitu ya, jadi udah tahu 1 itu serambi kanan, 2 serambi kiri, 3 bilik kanan, dan 4 bilik kiri gitu ya. Oke, kalau sudah tahu bagian jantung, kita langsung masuk ke pembuluh ini ya, sistem peredaran darahnya ya, melalui nanti ada jantung dan pembuluh darah. Oke, kita amati dulu gambar ini. Jadi di sini ada jantung ya, sesuai tadi 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada organ paru-paru ya. Terus dan nomor 6 ini adalah organ tubuh. Jadi tubuh bagian atas ini, terus yang bawah pada tubuh bagian bawah gitu ya. Terus ada juga pembuluh darah, di sini ada arteri dan vena ya. Jadi arteri itu ciri-cirinya apa? Yang keluar dari jantung. Nah, ini jantung keluar. Nah, keluar ini ada di sini arteri ini ya. Nah, bisa yang ke bawah maupun yang ke atas sampai ke tubuh. Ini batasnya arteri ya. Jadi keluar jantung ke atas atau ke bawah. Itu namanya arteri, atau nama lainnya nadi. Nadi atau arteri ini berisi darah, berisi oksigen ya. Jadi di sini oksigen. Setelah dari tubuh, oksigen dipakai tubuh, nanti darah akan masuk lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena ini ya. Nah, ini vena ini turun masuk ke jantung, ini juga masuk ke jantung. Jadi kalau yang menuju ke jantung namanya adalah vena, yang berisi CO2 atau karbon dioksida. Terus ada lagi pembuluh darah yang keluar dari jantung ya, menuju paru-paru. Dia arteri, karena keluar dari jantung itu arteri, tapi karena menuju paru-paru, paru-paru itu pulmo, jadi arteri pulmonalis. Nah, ini berisi CO2. Jadi ngapalannya gini, kalau arteri itu O2, kalau arteri tapi ada pulmonya, berarti kebalikannya, isinya CO2 ya. Setelah di sini CO2 masuk, ditukar ke paru-paru, tukar oksigen. Nah, ini pembuluh darah ini yang menuju ke jantung. Kalau yang menuju ke jantung kan vena, tapi di sini dari paru-paru, berarti apa? Vena pulmonalis. Ini juga kebalikannya, kalau vena saja itu berisi CO2, tapi kalau vena pulmonalis berisi oksigen. Jadi ini masuk ke jantung berisi oksigen. Oke, itu tahu ya antara jantung dan pembuluh darah. Oke, sekarang kita lihat ke aliran darah ya, sistem peredaran darah. Yang pertama itu sistem peredaran darah kecil. Kenapa dinamakan peredaran darah kecil? Karena ini melewati paru-paru ya. Jadi untuk mudah menghafalkannya, Bima kangen pada seorang Kiki. Bima itu berarti bilik kanan, padanya itu paru-paru,
seorang gigi, berarti serambi kiri. Itu ya. Jadi bilik kanan berarti dari nomor berapa ini kalau kita lihat. Nah, ini dari nomor 3 ya, bilik kanan dipompa terus ya. Nanti jalan, nah ini masuk ke paru-paru ya. Jadi bilik kanan masuk ke paru-paru terus sampai ke serambi kiri. Nah, ini namanya peredaran darah kecil ya. Bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Oke, itu ya. Terus satunya lagi peredaran darah besar. Kalau peredaran darah besar itu kebalikannya, peredaran darah kecil. Maksudnya gimana? Jadi yang mompa itu pasti bilik. Ya, yang tugasnya mompa itu pasti bilik. Kalau biliknya sudah kiri, serambinya pasti kanan. Itu juga kan biliknya kanan, serambinya kiri. Cuma bedanya darah kecil dan darah besar selain tadi dibalik ya. Ini bilik kanan, ini bilik kiri, juga lewatnya ini. Kalau peredaran kecil lewatnya paru-paru, kalau peredaran darah besar lewatnya seluruh tubuh. Ya, jadi mulai dari nomor 4 ini ya. Nomor 4, bilik kiri masuk arteri. Lah ini nanti ini seluruh tubuh ya, baik tubuh atas maupun tubuh bawah dilewati semua. Itu ya, terus jalan. Nah, nanti masuk lagi ke serambi kanan sampai sini. Ini namanya peredaran darah besar ya, bilik kiri, seluruh tubuh, dan serambi kanan. Oke, itu bisa ya, paham ya. Jadi perbedaan antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke, kita ke latihan soal selanjutnya. Bagian jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah, ingat tadi tugas yang memompa itu pasti bilik ya. Tapi ini memompanya ke seluruh tubuh, berarti yang peredaran darah besar apa kecil? Oke, peredaran darah besar, berarti pakainya bilik kiri ya, karena untuk memompa ke seluruh tubuh itu pakainya bilik kiri ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Oksigen yang berasal dari paru-paru akan dibawa ke jantung melalui pembuluh darah. Nah, ini kalau menuju jantung itu pasti apa tadi? Vena. Tapi ini ada dari paru-paru, berarti apa? Vena pulmonalis ya. Yang ke jantung itu pasti vena. Kalau ada dari paru-paru mesti ada pulmonya, pulmonalis, jadi vena pulmonalis. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Urutan sistem peredaran darah kecil yang benar sesuai gambar di bawah ini adalah, tadi bahwa peredaran darah kecil apa tadi? Bima kangen pada seorang gigi ya. Bima kangen pada apa? Bilik kanan. Bilik kanan nomor berapa? Nomor 3. Ini mulai dari nomor 3. Nah, sudah ada ini ya. 3, 10, 8 ini paru-paru ya. 11 sampai nomor 2. Jadi ini peredaran darah kecil yang C. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan sistem peredaran darah. Oke, silakan bisa like atau ngasih komen saran ya di komentar, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya untuk melihat video pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai jumpa, semoga sukses selalu.